Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di GKU Depok 1. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amonio Laya, Gembala Sidang dari GKU Sola Gracia Tanjung Priuk. Sedangkan Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Iren melayani di GKU Bintaro Jaya. Minggu ini kita masuk di Minggu Pentakosta kedua dengan tema menyalibkan kedagingan dan hidup oleh Roh Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mohon perhatiannya bagi Bapak Ibu untuk menjaga ketertiban dengan menonaktifkan handphone, dan juga bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya, mohon untuk bisa dijaga dengan baik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki saat teduh. Teduhkanlah hatimu dan tenangkanlah pikiranmu dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadiratnya yang kudus. Kita bersaat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 19 bait pertama dan kedua. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan yang suci dan kudus. Permulaan sampai akhir ibadah kita jadi kiranya dalam nama Allah, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat,
mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Banyak dalam perkara kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 sebagai berikut. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara jemaat, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri kita di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu, maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar."
Setelah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka senantiasa Tuhan berikan pengampunan bagi saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri dengan saya. Selayaknya hamba Yesus Kristus memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Anak dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, sesuai dengan janji Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai badat yang ke-11 sebagai berikut. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kuremukkan bersorai-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ke-3 sebagai berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad yang tepat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Salam Bapak Ibu dan Saudara. Ada sukacita hari ini? Berikan salam kanan kirimu, salam bagi kita hari ini. Haleluya. Ya. Enak kan? Iya, itu penting ya. Kata salam itu damai. Damai di hati, damai di mana-mana, pasti aman. Amin. Ya, kalau ada yang menyampaikan pujian untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman kita hari ini untuk ke depan lagi kita melangsungkan kehidupan, waktu dan tempat dipersilakan jika ada yang menyampaikan kesaksian, pujian atau bentuk lain, waktu dan tempat dipersilahkan. Tidak ada, bahasa Kupang bilang sonde ada. Wow. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak ada, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin seterusnya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman kita, supaya kita bisa menyalipkan daging dan hidup oleh Roh Kudus. Atau begini, kita menyalipkan daging agar supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Sebelum kita berdoa, menyanyi dengan Kidung Kesan 80, bait yang ketiga, O Roh Kudus berikanlah karunia. Surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami meyakini, kami mempercayai bahwa ada kuasa Roh Kudus di tempat ini. Dan saat ini dan waktu ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang hidup, yang kudus, supaya atmosfer tempat ini Tuhan sucikan, Tuhan bersihkan dengan kuasa-Mu, sehingga kami seluruh umat-Mu yang telah hadir di dalam ruangan ini, kami dibawa untuk melihat bagaimana Tuhan mengerjakan, menyalipkan daging dan hidup dipimpin oleh Roh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, awal, pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Hamba-Mu yang tidak berguna ini Engkau menjadi pakai untuk menyalurkan berkat-Mu bagi seluruh umat. Bersihkan tubuh jiwa roh hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semata-mata sesuai seturut dengan kehendak Bapa saja. Maka dengan itu hamba-Mu sembunyikan di belakang salib Tuhan, sehingga segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan, nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan membaca merenungkan firman yang hidup. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bangkit berdiri
untuk menghormati firman Allah yang hendak kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-25. Sudah dapat semua, katakan amin. Saya seperti biasa membaca ayat 1. Saudara membaca ayat yang ke-13. Silih berganti kita sampai pada ayatnya yang ke-25. Sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 1, 2, ya sama-sama ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudnya hiduplah oleh Roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, ini komitmen Roh Kudus, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri atau egois sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya 1, 2. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka atau kita yang mendengar, yang memelihara, dan yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Terima kasih, silahkan duduk kembali. Salam. Berat enggak firmannya? Bisa enggak nyalipkan kedagingan saudara dan saya? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Jawabannya amin. Bisa apa tidak? Harus bisa. Kalau enggak bisa, enggak usah gereja lagi, enggak usah. Percuma saja. Percuma. Enggak usah. Kenapa? Minggu lalu apa temanya? Tanggal 22. Apa tema firmannya?
mengusir dan menaklukkan kuasa legion. Siapa namamu? Legion. Setan. Kadangkala kita tidak suka dengar kalau bilang setan atau ngomong yang lain. Saya kasih tahu ya, itu sifat daging. Sifat daging itu tersungging. Tahu tersungging? Tersinggung. Kalau saudara dan saya tersinggung, itu sifatnya daging. Mesti salibkan. Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia memperingatkan mereka. Karena mereka sudah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Kalau orang sudah merdeka, tidak cukup hanya kata merdeka. Tapi sampai terjadi namanya merdeka, baru itu merdeka namanya. Tidak cukup saya bilang bertobat. Paul bilang tidak cukup. Saya berubah. Sampai terjadi perubahan baru namanya berubah. Ada yang mau berubah hari ini dengan kebiasaan buruk? Amin. Firmannya cukup komplit. Komplit banget. Kita lihat firman Tuhannya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti sebelumnya sudah menjadi hamba siapa? Hamba dosa. Apa dosa itu? Percabulan. Apa keinginan dan itu? Hawa nafsu. Itu semua daging. Salibkan. Mau diberkati Tuhan hari ini? Amin. Salibkan dagingmu. Mau ketemu Tuhan hari ini? Amin. Salibkan kedaginganmu. Apa itu daging? Percabulan, hawa nafsu, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 13 dia mengatakan semacam 18 maksudnya. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Sudah dipanggil untuk merdeka? Sudah merdeka? Atau masih dibawa kepemimpinan suami? Ya iya. Sudah merdeka karena kita sudah di dalam dosa. Sudah kita bergaul erat dengan dosa itu. Maka perlu merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk dipasang. Hamba dosa. Paulus dia sangat radikal dalam hal ini, Bapak Ibu dan Saudara. Untuk menyalibkan daging. Kenapa Paulus jadi radikal? Karena dia sudah melakukan semua yang namanya perbuatan dosa itu. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia mematikan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan caranya dia. Dengan cara yang dipakainya. Untuk cara
yang tidak memuliakan Tuhan. Paulus dia melakukan itu, dia sangat radikal untuk menyalibkan daging. Dia bilang semua yang kuanggap dulu kemuliaan bagiku, anggap sampah. Orang Indonesia itu selalu nggak mau ngomong kata jerok, padahal sebenarnya dalam otak dan pikirannya kotor semuanya. Tahu artinya sampah itu? Kotoran manusia yang dulu dianggap kemuliaan, dianggap sampah. Kenapa? Karena dia sudah memiliki yang lebih hebat, dia itu nama Yesus. Ada amin? Dia menganggap semua itu semua sampah, kotoran manusia kalau bahasa yang luar biasa. Kadangkala kita dalam hidup ini, aduh janganlah nanti tersinggung. Itu kedagingan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya sabar, murah hati, tidak cemburu, menerima kekurangan orang lain. Jadi kalau saudara masih tersinggung dan mau menyinggung orang lain, itu saudara masih di bawah perhambaan dosa. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan apa? Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihani sesamamu, wanita, perempuan, dan laki-laki, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena disinilah tercakup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yang tidak ada yang membatalkan hal itu. Maka salib. Tadi di jalan saudara, kita lewat jalan ini. Memang benar saya salibkan daging ketika pergi di sini. Masuk jalan tol Kukusan itu, ban mobil saya truk, semua saya bawa anak saya 4-4, bayangkan. Tapi saya santai, kalem dengan itu. Bagaimana Pak? Kita turun. Saya kupas. Walah, udah koyak ini. Saya mau jalani aja tadi, masih bisa ini. Anak saya yang pertama dia bilang, Pak gimana? Harus dibongkar. Udah pakai dasi, udah pakai apa namanya ini? Saya punya jas, bongkar, turun ke bawah dan buka. Makanya kuku saya hitam-hitam. Satu pun kata, tidak ada keluar kata kecewa atau apa. Kenapa? Karena firman Tuhan hari ini. Salibkan! Tinggal berapa menit. Wow. Pendeta perlu juga belajar menyalibkan kedagingan. Ada amin? Jangan merasa diri hebat. Saya belajar, anak saya dulu, nak jangan di pinggir banget, biar. Tapi kata papi, kasihan papi, nak, kalau mobil di tol kan, tol pas mau masuk Kukusan itu. Nah, kalau papi nggak apa-apa, yang penting kamu di depan aja supaya mau bus. Kita lewat situ selesai, saya ganti ban karena memang ada serap. Istri nggak boleh ada serap, ada men? Tapi ban mobil harus ada serapnya, betul? Betul apa betul? Itu fakta. Salibkan dagingmu. Jangan omong doang. Gereja sekarang banyak hancur dengan itu. Tidak bisa salibkan daging. Latihan lain, main lain. Paul bilang, terjadinya perubahan sampai terjadi yang namanya berubah. Tidak cukup aku berubah. Aku berubah. Sungguh ku berubah. Dan seterusnya. Dan lanjutkan. Tidak cukup. Paul kalau memperat 20 negara sudah dia pimpin. Khusus laki-laki. Dan dibilang perubahan tidak cukup. Omon-omon. Harus praktekkan.
Anak saya bawa empat. Mereka tuh juga nggak berani bicara apa-apa. Karena mereka tahu pemimpinnya jangan main-main. Beres. Sebelum jam 8:30 saya udah sampai di sini. Di pinggir jalan itu ada orang lari. Dia pakai headset. Belajar dengan itu ya. Mudah-mudahan tidak jemaat ini di sini itu ya. Dia senggol mobil saya. Saya stop. Dia bilang pukul mobil. Hati saya bilang salibkan kedagingan. Jawara. Apa maksud Bapak? Serempet saya. Pak, jangan pakai headset. Aku bilang, oke, lanjut. Kita pergi. Kelar masalah. Kalau orang lain tidak hati-hati, berarti yang hati-hati saudara. Itu bentuk penyalipan daging. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, jangan sombong. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaanmu itu karena engkau sudah memiliki karunia luar biasa sebagai kesempatan untuk hidup dalam apa? Dosa. Udah gampang kok. Kan pengakuan dosa tadi itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil, menyucikan, menghapuskan segala dosa dan pelanggaran saudara. Jadi seenak-enak dong jadi orang percaya. Bukan begitu saudara. Terus dan terus. Itu sebagai kemerdekaan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akad yang lain dengan apa? Kasih. Kasih apa? Kasih mesra. Itu kemuliaan Allah dinyatakan. Itu bentuk penyalipan lagi yang pertama. Yang selanjutnya ke-14, sebab seluruh hukum Taurat dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jangan bilang saya mengasihi Allah tapi sesamamu nggak pernah kau praktekkan. Udahlah saya kasih sama Allah aja tapi mengampuni sesama enggak. Makanya aku bilang tadi, berikan salam kanan kirimu, katakan salam. Kadang kalau gitu, kayak orang, suci kudus, nggak bisa lihat kanan kiri. Walah, memang di mana mas? Di sorga, masih di dunia, masih mempraktekkan hidup. Disitulah kedagingan itu disalibkan. Mampu nggak engkau memberikan kasih kepada orang pada saat engkau tidak baik-baik saja? Kalau engkau nyaman, aman, kalau engkau banyak uang, kalau mewah segala sesuatu, kau berikan kasih itu mah gong. Tidak ada. Tapi dalam situasi kondisi yang kritis, engkau masih bisa mengasihi. Itu bentuk penyalipan daging. Katakan amin. Salibkan dagingmu ya kalau mau diberkati Tuhan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15. Namun jikalau kamu saling menggigit, ini kontradiksi. Ini contoh buruknya. Jika kamu namun jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah. Supaya jangan kamu saling membinasakan. Itu bentuk pelanggaran fatal. Sudah merdeka tapi perbuatan tidak seperti orang merdeka. Bisa dipahami? Sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak baca firman, enggak berdoa, dan tidak ada puji-pujian kepada Tuhan yang keluar dari mulutnya ketika dia bangun pagi. Malah ngomong buserlah, aduhlah, latah mulutnya lah. Itu daging. Salibkan. Enggak bisa Pak, kebiasaan saya. Iya. Jangan bilang kebiasaan enggak bisa. Pasti Tuhan berubah. Pasti bisa diubah karena firman ada dalam hidupnya. Namun jika kau saling menggigit, saling menelan. Coba lihat.
Ini perbuatan dosa. Dia hidup di bawah perhambaan dosa. Udah Kristen, udah lama jadi Kristen, dari dia lahir dua Kristen. Tidak jaminan kawan. Makanya banyak orang sekarang baru masuk Kristen baru 2 hari 3 hari, tapi dia punya meluap-luap, masih pakai itu lagi dia ya. Tapi bukan kayak orang yang sudah keluar dari kependetaan bilang ini, nggak usah. Jangan minta mati sama Tuhan. Siapapun di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia yang mereka diselamatkan. Dan tidak ada nama lain yang bilang hapus. Hai engkau pendeta, hai engkau penatua-penatua, hai engkau siapa, jangan pernah menyangkal Tuhan. Kalau memang dia benar Tuhan saya mati, katanya doktor, profesor doktor membuka sekolah STT di Papua, tapi omongan ini alamak. Mati kan? Mati. Ingat ya, Tuhan nggak bisa dipermainkan oleh siapapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saya juga jangan pernah kalau ada masalah ini, aku mati aja lah. Hati-hati. Ucapan adalah hati-hati. Tapi kalau udah terjadi Pak Pendeta, iya, batalkan di dalam nama Yesus. Ada men? Dalam nama Yesus batal perkataan saya ini. Kalau saya minta mati kemarin sore, jangan lupa. Sifat saudara dan saya itu kan lupa manusia itu bisanya. Awas, jangan saling menelang dan saling membinasakan, tapi saling apa? Menebarkan kasih. Yang pertama, kemerdekaan dalam Kristus. Yang kedua, hidup menurut daging atau roh. Orang yang hidup menurut daging dan roh, ayat 16, maksudnya lah hidup oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan apa? Daging. Kalau sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, semua sifat daging, semua kegemaran daging, semua kebiasaan buruk, semua buruk disalibkan, dimatikan. Salib itu kutuk. Maka kalau saudara disalib itu kutuk. Maksudnya hidup oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nggak mau lagi diberdayakan. Sudah bertobat berpuluh-puluhan tahun. Maaf ya, saya memang nggak merokok juga. 10 tahun dia sudah keluar dari kebiasaan buruk, merokok. Tapi ketika dia ketemu kawan-kawannya, dia masih merokok. 10 tahun udah. Itu orang udah keluar dari perbudakan dosa belum? Belum. Kalau sudah baru dibilang kawan, kita tetap berteman. Tapi kalau gaya hidup lama itu, saya sudah salibkan alias matikan. Boleh berkawan. Supaya tahu, boleh berkawan kepada pencuri. Bukan engkau untuk mencuri, tetapi engkau tahu bagaimana taktik cara mencurinya. Supaya kalau ada orang yang mencuri tahu, oh. Begitu juga untuk meninggalkan dosa itu. Jangan merasa dirimu, oh saya udah apa, gak bisa lagi ke dunia persilatan. Siapa bilang boleh datang ke situ, tapi kau dipenuhi Roh Kudus apa enggak? Bisa kau salibkan dagingmu, jangan-jangan kau termasuk di dalamnya nanti. Kalau belum kuat, kalau sudah kuat masuk. Dan jangan sama seperti dia. Nah, siapa yang mendengar berita keselamatan kalau saudara nggak pernah datang kepada orang semacam itu? Yesus saja dia datang ke neraka. Dia ngapain? Dia masuk neraka? Bukan. Dia obrak-abrik. Dihancurkan. Hai mau di mana sangatmu? Hai mau di mana kekuatanmu? Sudah ditelan oleh kematian dan kebangkitannya. Harus tegas kepada dosa. Bohong kekristenan kita. Kalau masih kita main-main dengan dosa. Hai anak muda, pemuda-pemudi, jangan main-main dengan dosa. Dosa tetap dosa.
Jauh-jauh. Salibkan. Membuktikannya kita sendiri, bukan orang lain. Akibatnya apa? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oh, nggak apa-apalah saya pendeta tapi masih bermain-main dalam, oh nggak bisa. Oh, saya jadi majelis masih bermain-main dalam kuasa kegelapan. Oh ya nggak boleh. Betul apa betul? Ya saya orang Kristen itu lebih dalam. Enggak apa-apalah sekali-kali, jangan. Sekali-sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya terus masuk ke dalam lagi jadi hancur. Sekali Yesus tetap. Kalau belum percaya Yesus kata pewahyu, nggak usah, biarlah orang yang hancur-hancuri terus. Tapi orang yang sudah sucikan hidupmu sampai Yesus datang kembali. Makanya jangan heran, kok dia profesor, doktor, pendeta, mantan. Wah, nggak jaminan kawan. Murid Yesus itu siapa? Petrus. Dia orang berpendidikan? Bukan. Dia seorang apa? Penjala ikan, nelayan. Tapi dipakai Tuhan luar biasa? Yes. Karena dia punya komitmen. Dia pernah jatuh? Ya. Berulang-ulang? Ya. Makanya berkali-kali engkau menolongku. Dan berkali-kali juga engkau jatuh, dan dia tolong, dan dia tolong, dan dia tolong. Jangan sampai Yesus datang berkali-kali engkau jatuh terus karena kerja akhirnya jatuh, nggak pernah masuk ke atas, akhirnya masuk ke bawah. Kalau sudah percaya Yesus, jangan buang ke tong sampah, tapi pelihara dengan perbuatan saudara dan saya. Namun jikalau Bapak Ibu dan Saudara memberi dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Gampang sekali. Kalau kamu sudah dipimpin oleh roh, tidak lagi di bawah hukum dosa itu. Makanya ada yang, Pak, susah aku membuang kebiasaan buruk ini. Apa itu? Iya, kebiasaan lama saya ini sering bermain mata sama cewek cakep. Berarti kau belum salibkan, kawan. Salibkan matamu, mata kerenjangmu itu. Lihat sedikit yang apa, wah, salibkan. Anggap aja itu ayam yang sedang dipotong di pasar. Ada yang kurang bahan baju. Maaf. Kau usah lihat, karena engkau telah menyalibkan daging. Tapi terlintas Pak Pendeta, ya iya, Adam dan Hawa juga terlintas, diberikan lihat semuanya. Tapi gak bisa dia menyalibkan lagi, akhirnya terperosok. Jangan. Kalau belum kuat jangan. Lebih baik aku gak bisa ke situ. Hindari daripada mengobati. Kadang-kala kita, nggak apa-apa lah, coba dulu. Memangnya makanan. Hidup dipimpin oleh roh, dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu membahas tentang dosa. 19, perbuatan daging telah nyata. Coba lihat perbuatan daging ini. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, salibkan. Penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan. Apa perseteruan itu? Cari sendiri. Perselisihan, iri hati, kemarahan, orang marah terus. Kepentingan egois, itu juga kedagingan. Percekcokan, baru dilanjutkan perpecahan. Dalam gereja ada perpecahan sampai sekarang masih. Tapi dikemas akhirnya ada gereja pos baru, betul? Kalau mengarah ke sana, kalau enggak itu daging. Kenapa orang pecah? Kenapa dengki? Kenapa iri hati? Karena ego. Kenapa ego? Karena sombong. Kenapa sombong? Karena enggak tahu firman Tuhan. Mengerti ya? Itu Bapak Ibu dan Saudara, salibkan. Bisa pemudi salibkan kedagingannya, amin.
Sering lihat saya ya. Iya. Harus salibkan Pak Pendeta. Sudah. Terus saya salibkan setiap hari kedagingan saya. Kebiasaan buruk saya. Harus disalibkan. Kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan. Maksudnya Paulus, dahulu, ya lihat dia ini. Bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian. Tinggal di luar. Di dalam pesta anak domba Allah nanti saudara dan yang tidak bertobat dengan percabulan dan tidak bercoba dengan mabuk-mabukan, pesta pora dan seterusnya dan sebagainya, keinginan dan seterusnya, dia tinggal di luar. Karena ada batas maksimum. Maka selagi masih siang bertobatlah. Maka selagi ada kesempatan, ambillah. Jangan bilang biar aja dulu. Nanti juga datang ke gereja, dihapus segala dosa kita. Hati-hati. Tinggalkan amarahmu. Dia nggak masuk. Namun, kalau sudah begitu, apa maunya Pak? Namun buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan. Baik belum tentu setia. Setia pasti baik. Kalau kita setia, pasti baik kepada istri. Kalau kita baik belum tentu setia kepada istri, pasti. Amin. Itu ibu bapak praktekkan dalam hidup. Kalau kita setia dalam gereja ini, pasti kita melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita hanya baik, belum tentu kita setia. Kita pikir bisa kita ganti dengan harta kekayaan kita. Enggak. Tuhan enggak mau hartamu, tapi Dia mau nyawamu. Engkau persembahkan untuk kemuliaan Dia. Apalagi kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semuanya disalibkan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki. Maka Paulus bilang, sekarang yang kuhidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang telah hidup di dalamku. Maka ku anggap semua sampah. Radikal, sangat radikal. Dia mengatakan itu, bagiku hidup adalah Kristus, kalau aku mati adalah keuntungan. Hati-hati mengungkapkan ayat ini, jangan di tengah jalan murtad. Banyak orang yang mengungkapkan itu. Makanya aku enggak senang dengan artis, enggak senang dengan orang-orang pemimpin-pemimpin yang merasa dirinya lebih tahu firman Tuhan. Ingat, Tuhan enggak suka berbicara, tapi Dia suka praktek. Banyak orang sekarang mau pindah katanya, ya pindah aja. Deddy Kobuser Kodam. Siapa lagi yang baru-baru? Gubernur. Katanya mudah-mudahan salah dan dia tidak pernah ke sana. Kalau ke sana 6 anti dan tidak ada tempat. Ahok maksudnya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saya nggak pernah naksir kalau ada orang sekarang. Bagiku hidup gelis kalau aku mati. Sudah praktek. Mengikut Tuhan tidak hanya sekarang. Saya nggak pernah lihat orang dari awal, tapi saya lihat akhir hidupnya. Karena akhir yang menentukan semuanya. Begitu juga saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati saudara dan saya.
Doakan pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan supaya mereka tidak terobsesi. Kalau dia tinggalkan Tuhan demi harta, jaminannya kalau enggak cepat-cepat pulang ke bawah. Tuhan berkati saudara dan saya. Haleluya. Kita merespon firman Tuhan yang barusan saja kita dengar, Kidung Kesahan 454. Ahok itu hanya masih rencana, belum terjadi. Harus disebut namanya. 454 bait pertama sampai yang ketiga. Ku ingin Ku ingin berperangi laksana Tuhanku. Berikan kami cara untuk dapat menyalibkan daging itu. Tapi biarlah kami dikendalikan oleh kuat kuasa Roh Kudus atau Roh-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Agar supaya kami dapat melawan segala keinginan daging yang terus dan ada dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu saat ini dan hari ini, kami diteguhkan lagi oleh firman-Mu, karena menyalibkan daging adalah perbuatan yang terpuji, yang memuliakan Allah Bapa. Dan jika tidak bisa menyalibkan daging, itu kami sama artinya hidup di bawah kuk perhambaan dosa atau diperbudak oleh dosa. Maka dengan itu, melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan, ditegur, sungguh-sungguh hamba-Mu sendiri ditegur, diingatkan oleh itu semuanya. Teristimewa jemaat Tuhan yang ada. Tidak ada yang lolos dalam hal ini jika tidak ada kuasa Roh-Mu yang dapat mengendalikan hidup kami. Maka dengan itu, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat saat ini.
Pagi hari ini menjelang siang, kami mendengar sabdamu yang mengingatkan kami tentang penyalipan daging itu. Biarlah kami pulang dapat mempraktekkan bagaimana caranya menyalipkan daging itu. Tapi kami minta terus penyertaan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus akan terus menolong kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat keluarga yang dalam minggu ini. Bapak keluarga Mulyadi Manulang, Bapak keluarga Deni Sumalang Juju, keluarga Bapak Helfri Harmaci Pair, keluarga saudari Indah Yeida Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Penatua Hengki Royaldorf Makatilpu, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintaro Eko Prasetyo, keluarga Bapak Penatua Jonias Georgesiahaya, keluarga Bapak Jalonias Marwanaya, keluarga Bapak Robinson Tahalea. Dalam nama Yesus, keluarga ini Engkau berkati, jadikan mereka menjadi berkat bagi semua orang di dalam kehidupannya. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati hubungan suami dan istri, berkati kehidupan mereka supaya menjadi berkat bagi kehidupan di mana dia ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gembala sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, pekerja gereja serta keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar, remater, pemandu, pemusik, tim multimedia juga dalam nama Yesus. Terus Engkau berkati jasmani kesehatan mereka, rohani mereka diberikan pertumbuhan yang intens oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga kemuliaan Allah boleh mereka merasakan dalam keseharian mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka. Curahkan anugerah kasih-Mu dalam hidup mereka. Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau pasangan hidup yang sepadan. Tuhan berikan yang tepat buat anak-anak Tuhan ini, supaya mereka memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka dan melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat keluarga yang mendapatkan keturunan, ibu yang sedang mengandung, dalam nama Yesus Engkau jamah buah kandungan mereka. Engkau tolong mereka yang sedang mengandung atau yang merindukan keturunan, dalam nama Yesus. Tuhan berkati dan tolong anak-anak yang meninggalkan atau jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan ambil kembali, Tuhan jamah ubahkan kembali. Kalau Paulus Engkau ubahkan hidupnya, mereka juga bisa diubahkan oleh kuasa-Mu, jika Tuhan kehendaki. Pos pelayanan Dalung, Balis, supaya semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih. Terus gereja ini dukung pelayanan kami yang ada di Dalung, Bali. Dalam nama Yesus, persiapkan para pelayan Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di sana. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat sinode kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Pak Yoga Wiono yang menjadi PLT hari ini. Saat ini, biarlah Engkau tolong berikan hikmat, kekuatan, dan kepada jajarannya semua. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan karena situasi gereja kami. Pertolongan Tuhan lawan. Berikan hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah dia melibatkan Tuhan dalam menjalani roda kehidupan sinodal kami dalam nama Yesus. Dan seluruh gereja-gereja mendukung supaya dalam sidang yang tahun keberapa ke depan 2027 kami ada pesta gereja Tuhan GKO khususnya, dan nama Tuhan diperlukan. Persiapkan semua orang-orang yang tepat untuk memimpin GKO ini untuk kemuliaan Tuhan. Bangsa dan negara Republik Indonesia, Kota Depok secara khusus kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para aparat tertinggi dan seterendah, Engkau berikan hikmat, kekuatan kepada mereka untuk menjalani roda pemerintahan ini. Pak Presiden Prabowo dan juga wakilnya
Engkau berkati, terus berikan rendah hati kepada mereka. Itu juga kami berdoa buat khusus kota Depok. Dalam nama Yesus, kota Depok Engkau berkati, sehingga jajarannya semua Engkau berkati dengan kuasa Tuhan. Supaya keberadaan kami memberkati mereka juga, seluruh GKO yang ada di Depok ini. Kebaktian Padang PW tanggal 19 Juli 2025 juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati semuanya. Itu Bible Camp Pemuda tanggal 26-27 Juli 2025. Tuhan, persiapkan anak-anak ini sebagai melalui Bible Camp ini mereka merasakan hadir Tuhan, sukacita mereka rasakan di sana. Berkati yang menjadi narasumber atau pemimpinnya supaya mereka punya hikmat Tuhan dan mereka pulang dalam gereja kami ke sini membawa berkat yang luar biasa dan mempraktekkan segala sesuatu apa yang telah mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kami berdoa buat jemaat kami yang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan bilur-bilur darah Kristus Yesus. Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Lian Sihu, Ibu Sudarwati Tamtomo, Ibu Magdalena Daliara, Bapak Roeslan Judi Seno, Saudara Gustaf Amanah, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Rahel Elisa Sucipto Sihan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka melalui makanan, minuman, obat yang mereka makan. Mereka menjadi tahir dalam nama Yesus. Juga kami berdoa buat jemaat kami yang berulang tahun atau Engkau tambahkan 1 tahun umur kepada mereka. Berkati umur yang telah Engkau tambahkan kepada mereka, supaya hidup mereka sungguh-sungguh bertambah umur, semakin mereka mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Hebret Simon Pia, Ibu Manjali Garium, Saudari Dinar Iriani Paradidi, Saudari Garcia Fide Kristiani Haurisa, Bapak Jalu Utomo Iso, Ibu Dorce Irene Pati, Saudari Orindo Johannes Pati, Ibu Teresa Elda Untani Nusi, Ibu Yosina Nomleni, Regan Gabriela Lilu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan telah Engkau tambahkan umur 1 tahun kepada mereka. Dan mereka menyukuri kebaikan Tuhan. Biarlah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengucap syukur atas waktu, detik, jam yang telah Engkau tambahkan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Tioren, berdoa untuk penginjilan yang terbeban melayani orang yang ada di Tirodes, supaya Tuhan memampukan mereka untuk terus-menerus mengasihi dan memberikan takan Injil kepada orang Tidore. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat pelayan kami yang sesuai dengan budaya, bahasa dan seluruhnya. Biarlah Tuhan tolong dan berkati. Berikan terhati yang mengasihi Tuhan dan memberi segala situasi dan kondisi yang ada. Kami berdoa buat suku ini membutuhkan balai pengobatan dan tenaga medis. Doakan agar Felista kesehatan dapat diupayakan segera mungkin. Dalam nama Yesus, pertolonganmu, lawatanmu yang boleh melakukan semuanya untuk kemuliaan-Mu sendiri. Bapak, di dalam surga kami berdoa buat kami yang melayani mimbar 1, mimbar 2, salam presbiten, penerima tamu, ngambilan kolektan. Telah Engkau urapi kami dengan urapan baru. Semua juga majelis yang ada hari ini, yang memainkan musik, yang ada di prokantor, telah Engkau berkati Tuhan. Urapan baru telah kami rasakan di ibadah ini. Kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapak. Awal, pertengahan hingga akhirnya telah Engkau memberkati pelayanan dan prosesi ibadah kami di siang hari ini. Dalam nama Kristus Yesus, jika ada kekurangan di sana, saya minta ampun di hadapan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan biarlah terus Engkau rendahkan hamba-Mu di bawah kaki salib Tuhan. Dan Engkau nyatakan kasih kemurahan-Mu untuk dapat menyalibkan daging dan mempraktekkan kemuliaan Allah
yang dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami akan pergi dan kami mempraktekkan iman kami yang telah kami lihat dan telah kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam kehidupan ini kemuliaan-Mu dinyatakan. Demi nama Kristus kami berdoa dan Engkau sempurnakan doa yang tidak sempurna ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari keadaan jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 sebagai berikut. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 460. Bait pertama sebelum kantong diedarkan dan bait kedua setelah kantong diedarkan. Mari bersyukur kepada Tuhan serta membawa persembahan. Ingatlah segala firman Tuhan, janganlah kamu bersedih. Allah sungguh maha baik, selalu mengasihi umatnya. Persembahkan
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur di dalam doa yang akan kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Baik, sebelum kita menerima segala berkat daripada Tuhan di ujung ibadah di pagi menjelang siang hari ini, kita menyambut menyanyi dengan kidung keesaan 401 bait pertama dan bait yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, maka engkau layak menerima segala berkat daripada Tuhan hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat bersaat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita juga telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.